Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mengapa ini si pembuat tesis nasab dari Banten juga pendukungnya yang dari Cirebon, Yogyakarta, itu berdasarkan video lama mereka semua asalnya Muhibbin Habaib yang sangat menghormati. Tapi sekarang mengapa kok jadi malah menyebarkan fitnah, kebencian, provokasi kepada Habaib? Sebenarnya masalahnya apa mereka? Masalahnya apa? Seorang muhibbin itu ada dua kemungkinan. Muhibbin yang sejati, tanpa pamrih, yang betul-betul al-hubbillah, cinta karena Allah, bukan karena ada kepentingan-kepentingan pribadi. Kemudian ada muhibbin karena ada kepentingan pribadi. Setidaknya yang paling berbahaya itu tiga perkara. Satu, menjadi muhibbin karena ingin numpang keren, ingin numpang tenar. Setidaknya kalau dia dekat dengan habaib, dia juga bisa ikut dihormati, ikut dapat pendukung kalau dia misalkan menjadi calon, dapat ikut dukungan misalkan. Kemudian yang kedua, karena ingin dapat posisi, ingin bisa mendapatkan posisi, jadi dia menjadi muhibbin ini karena dia mengincar posisinya di dalam posisi itu sebagai muhibbin. Kemudian yang ketiga yang agak sensitif ini, jadi muhibbin karena pengen menikahi syarifah. Nah, muhibbin yang kategori ini sangat berisiko dan bahkan bisa sangat berbahaya. Ketika tidak bisa tercapai apa yang diharapkan, maka resikonya kecewanya ini akan berubah menjadi dendam, sehingga dia menjadi seorang pembenci yang memusuhi, yang awalnya mencintai menjadi memusuhi, membuat fitnah, membuat seperti saat ini yang kita saksikan. Nah, di zaman Rasulullah pun juga ada kategori yang kedua ini, seperti muhibbinnya Musailamah Al-Kadzdzab, seorang muhibbin tetapi dia cinta kepada Kanjeng Nabi karena ingin terobsesi seperti menjadi Nabi. Nah, dia ngefans berat dengan baginda Nabi, tapi ngefansnya itu karena ingin juga ikut keren, sehingga sampai dia terobsesi ingin juga menjadi Nabi. Nah, akhirnya dia terbukti setelah itu dia ngaku-ngaku jadi Nabi, punya mukjizat dan lain sebagainya. Ini contoh orang ngefans, tapi ngefansnya karena ingin numpang keren, ingin juga ikut-ikut disebut Habib atau disebut Nabi. Makanya nggak heran kalau orang-orang yang dulu muhibbin sekarang jadi pembegal nasab terus menyatakan diri juga sebagai Habib, ya, karena dia selama ini muhibbinnya ingin terobsesi juga disebut Habib. Atau di zamannya Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, ada cerita seorang pendeta yang terhormat, mu'alaf. Kemudian dia merasa sebagai orang terhormat perlu untuk menyampaikan kemu'alafannya kepada Sayyidina Utsman, supaya dia berharap mendapatkan posisi istimewa karena dia seorang pendeta yang terhormat kemudian masuk Islam. Setelah dia sampai ke Sayyidina Utsman menyatakan dirinya sebagai mu'alaf, ternyata reaksi daripada Sayyidina Utsman itu biasa saja, tidak mengistimewakan pendeta yang mu'alaf ini. Nah, reaksi daripada Sayyidina Utsman yang biasa-biasa ini mengagetkan dan mengecewakan sekali pendeta yang mu'alaf ini, yang akhirnya menjadi dendam kesumat. Ini pendeta, dia akhirnya menyusun rencana jahat, membuat sebuah fitnah-fitnah besar, yang dari fitnah inilah cikal bakal terjadinya faham Syiah yang sangat menyesatkan, yang isinya mengatakan bahwa Sayyidina Utsman itu, Sayyidina juga khalifah sebelumnya, Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman sebagai orang yang tidak pantas sebagai khalifah, karena yang paling pantas itu yang seharusnya adalah Sayyidina Ali. Jadi memunculkan Sayyidina Ali untuk menggulingkan kekhalifahan Sayyidina Utsman. Dan ini terjadi akhirnya membuat provokasi-provokasi di mana-mana, maka terjadilah paham yang disebut sekarang itu Syiah. Tapi paham cerita ini banyak diingkari oleh kalangan Syiah yang dijadikan sebagai paham sesat, ya, mazhab yang paham sesat. Itulah contoh-contoh daripada resiko muhibbin
yang ada kepentingan pribadi. Makanya bagi para muhibbin, saya harapkan jadilah muhibbin yang sejati, tidak karena kepentingan-kepentingan pribadi.